Halo Mams, sehat semua kan? Nah, kali ini saya akan berbagi tips cara efektif mengajari anak untuk berbicara. Berbicara itu sangat penting ya Mams, karena ini adalah cara untuk kita berkomunikasi dengan anak. Maka anak harus pandai berbicara. Bagaimana caranya? Ini tips-tips ini adalah tips yang saya pakai untuk anak saya Hana. Yang pertama, ajaklah anak untuk berkomunikasi sejak lahir dan sesering mungkin. Jadi Mams, dalam setiap kegiatan kita harus terus berkomunikasi, mengkomunikasikan atau asal ngomong aja gitu. Jadi saat memandikan, saat memberi makan, saat memakaikan baju, saat berjalan-jalan gitu. Jadi tidak setiap kegiatan kita fokus dengan kegiatannya. Masih baju, asal cepat selesai. Tidak. Kita nikmati prosesnya, kita sambil mengenalkan bahwa pakai baju ya, pakai baju. Nah, jadi secara tidak langsung anak merekam. Oh ini baju, oh ini celana, oh ini popok. Pada saat anak bisa berbicara, dia sudah banyak mengumpulkan kosakata. Gitu. Jadi setiap kegiatan kita berbicara, mengajak berkomunikasi. Jadi pokoknya setiap benda yang kita pegang, kita kenalkan apa nama benda itu. Yang kedua, ajaklah anak untuk bermain sambil belajar. Nah, bagaimana bermain sambil belajar? Nah, maksudnya di sini khususnya belajar berbicara ya. Jadi ada beberapa media yang bisa dipakai oleh Mams untuk mengajari anak untuk berbicara. Yang pertama adalah buku cerita. Banyak buku-buku cerita yang menunjang ya, membantu Mams untuk mengajari anak berbicara. Nah, ini beberapa buku yang cocok untuk diajarkan kepada anak yang belum bicara ya. Jadi biasanya banyak nih buku-buku yang kayak gini. Ada abjad pertamaku. Jadi di dalamnya ada gambar-gambar yang sering atau yang pertama anak biasanya kenal gitu. Kayak buah, apel, ini mobil, ambulan, balon. Jadi dalamnya ada binatang, ada benda, ada makanan. Nah, seperti ini juga. Ini sekalian pengenalan warna dan juga ini pengenalan benda-benda. Ada benda, ada hewan, ada tumbuhan, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, ini juga aman ya buat anak-anak. Jadi ini tahan air. Ini nggak robek juga. Jadi buku-buku ini sangat membantu. Seperti ini juga kamus pertamaku. Nah, ini Hana senang banget di buku ini. Jadi ini sering dibawa kemana-mana. Jadi isinya sama, pengenalan tentang buah-buahan, hewan, tumbuhan, sayur-sayuran, binatang, benda-benda di sekitar kita. Nah, pintu, sofa, laci, kursi, jendela dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa contoh buku yang cocok sekali untuk diajarkan kepada anak-anak kita yang sedang belajar berbicara. Jadi di dalamnya banyak kosakata yang cocok untuk diajarkan untuk anak. Coba Hana. Nih kita coba ya ini. Hana Mimi mau tanya. Iya. Mana ya? Coba. Hana mana gajah? Gajah. Ini. Iya, ini gajah. Ini apa Hana? Ini apa? Telur. Coba kita cari lagi yang lain. Kita cari yang lain. Ini apa? Bayi. Ini bayi. Ini apa Hana? Buku. Wah, kadang dia lupa ya, nggak apa-apa. Buku. Ini apa? Balon. Mana pisang? Coba cari mana pisang?
Ini. Iya, ini pisang. Jadi kita bisa bertanya ini apa, atau kita memintanya untuk mencari. Wah. Lalu ada flashcard. Nah, flashcard itu kartu-kartu seperti ini ya. Ini ada berhitung, ada doa sehari-hari. Nah, tapi yang cocok untuk anak-anak yang ini ya, yang ABC huruf, atau ini daya ingat. Nah, jadi di dalamnya sama, ada benda-benda, binatang dan lain sebagainya. Nah, ini cocok banget buat diajarkan pada anak. Kita coba ya. Hana, hey, ini apa? Bola. Bola. Ini apa, Hana? Sebutu. Seputu. Sepatu. Nah, kalau salah kita benerin ya, kita benerin. Tuh. Sepatu. 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 Ini apa? Hana? Pisang. Pisang. Nah, jadi flashcard juga sangat efektif ya dalam mengajarkan anak berbicara. Iya. Dan anak senang. Secara tidak langsung ini permainan tapi mengajarkan anak untuk berbicara. Jadi mengenal banyak kosakata. Kadang kalau sebenarnya bisa tanpa media-media ini bisa. Cuman kadang kita bingung ngajarin apa. Tapi dengan media-media ini kan ini sudah dirancang benda-benda, kata-katanya yang perlu dipelajari kepada anak usia 1, 2, 3 ya. Yang ketiga, seringlah mengajak anak untuk bernyanyi ya, karena di usia-usia anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan anak senang banget tuh nyanyi ya. Jadi sering-seringlah mengajak anak kita untuk bernyanyi. Jadi secara tidak langsung kita mengenalkan kosakata yang ada di dalam lagu itu. Bahkan saya punya jargon-jargon khusus untuk anak saya. Nah, itu juga sama bisa menjadi cara untuk mengajari anak berbicara ya. Jadi yang ketiga, kita sering mengajak anak untuk bernyanyi, dan kalau bisa kita bikin jargon-jargon khusus. Oh iya Mams, saat kita mengajari anak bernyanyi, nah itu harus dengan ekspresi yang bagus ya, karena beda kan ketika kita mengajari anak tanpa ekspresi. Balonku ada 5, itu sangat beda. Jadi ekspresi itu sangat menentukan ya. Ekspresi sangat menentukan bagaimana anak memahami apa yang kita bicarakan. Kalau kita balonku ada 5, itu anak lebih paham. Jadi meskipun anak belum ngerti, tapi dia dengan ekspresi kita, dengan gerakan body language kita, anak paham. Nah, sama dengan ketika kita ngomong asem, nah dengan raut muka yang memang menunjukkan bahwa itu asem gitu. Beda dengan manis, asin. Nah, itu jadi saya tekankan bahwa ekspresi itu sangat penting ya untuk memudahkan anak memahami kata kita. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tanggapi setiap anak berbicara dan benarkan ketika anak salah. Jadi gini, kadang orang tua malas menanggapi ya, apalagi anak ngomongnya nggak jelas. Contoh misalkan, mama, kadang ada orang tua yang malas, apa sih? Oh iya. Nah, menanggapi tapi minim, apalagi tidak ditanggapi itu menjatuhkan motivasi dia. Jadi sebetulnya dia ingin berbicara, tapi karena belum jelas, nah itu sebetulnya kita sebagai orang tua wajib menanggapinya. Apa-apa? Nah, oh susu, oh mau minum, nah seperti itu. Jadi kita harus menanggapi setiap kata yang dilontarkan oleh anak, dan kita perbaiki ketika itu salah. Kalau saya termasuk kelompok emak-emak yang tidak ingin dicadel-cadelin ya. Kalau di Sunda dicadel-cadelin. Jadi saya ajarkan Hana itu makan dari awal, dari bayi itu ya makan gitu. Minum ya minum gitu. Jadi tidak ada num. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mengeluh, kalau ada orang tua yang mengeluh, kok anak saya usia 20 bulan atau usia 21 bulan kok baru bisa
kata belakang-belakangnya. Nah, ini hati-hati juga. Jangan-jangan moms juga mengajarkan anak kata belakang saja. Num num num. Nah, akhirnya kan masuknya num gitu. Padahal kita mengajarkan anak kosakata yang lengkap saja, kadang anak tidak bisa mengikuti lengkap. Apalagi kalau kita mengajarkannya kosakatanya setengah-setengah, ya pasti anak ngomongnya setengah-setengah. Nah, itu saja moms. Jadi 4 tips ya cara efektif untuk mengajari anak berbicara. Oh iya moms, jangan tenang-tenang saja ketika misal usia 15 bulan, 18 bulan, kok anak saya belum bisa berbicara. Ada beberapa yang bilang gini, kan anak saya bisa jalan dulu, mungkin nanti ngomongnya belakangan. Oh, anak saya kan bisa, anak kamu kan bisanya ngomong dulu, akhirnya jalannya belakangan. Itu sebetulnya tidak seperti itu ya moms. Jadi bagaimana kita menstimulasi untuk anak berbicara, dan bagaimana juga kita menstimulasi anak untuk berjalan. Jadi kemampuan berjalan dan kemampuan berbicara itu bisa bersama-sama ketika memang kita selalu melatihnya gitu. Nah, kenapa kita tidak boleh tenang-tenang saja ketika anak sudah memasuki usia 15 bulan, 18 bulan, bahkan 2 tahun ya, kok anak saya belum bisa berbicara? Itu kita harus lihat dulu, apakah memang ada faktor fisiologis ya, misalkan lidah pendek atau kelainan bentuk gigi dan rahang bawah, atau ada kelainan pendengaran. Nah, jadi apakah anak kita telat berbicara itu memang hanya karena faktor fisiologis, atau sebetulnya faktor fisiologisnya tidak ada, anak kita normal saja, tapi tadi ya tidak, ketika anak berbicara tidak ditanggapi, atau tadi orang tua malas jarang mengajak anak untuk berkomunikasi. Nah, itu juga hati-hati. Kenapa? Karena anak telat berbicara itu bukan hanya telat berbicaranya. Jadi kita harus khawatir apakah anak paham dengan apa yang kita bicarakan. Jadi kecerdasan berbicara itu bukan hanya berbicara, tapi bagaimana anak memahami apa yang kita katakan. Jadi apakah anak tidak bisa berbicara, atau anak telat berbicara itu dia hanya telat berbicara, atau anak tidak paham apa yang kita bicarakan. Nah, itu harus kita gali lebih dalam lagi gitu. Atau tadi mungkin ada faktor fisiologis yang perlu dikonsultasikan dengan ahlinya gitu. Sekian dari saya, cara efektif mengajarkan anak untuk berbicara. Semoga bermanfaat dan bisa diikuti di rumah ya moms. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.